saya Mega, saya berasal dari kota Serang. Halo, nama aku Karlita Narisya, berasal dari kota Bekasi. Halo, nama saya Andini, saya berasal dari kota Serang. Halo, nama aku Azhara dari Sukma. Aku berasal dari kota Serang. Halo, nama saya Daisy, saya dari Tangerang. Halo, nama saya Andika, saya berasal dari Bangka Belitung. Halo, nama saya Neng Novi dari kota Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya, biar kita saling tahu gitu tuh. Tak kenalkan sama kata saya. Makanya kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Mutia Fadila, saya berasal dari Pandeglang. Nah, boleh dimulai dari ini. Nama saya Mega Cahyani dari Serang. Nama saya Fitri berasal dari Serang juga. Nama saya Supaya dari Serang. Saya dari Sukma dari Serang. Saya dari Sinol dari Tangerang. Nama saya Niki Adeladia dari Bangka Belitung. Nama saya Nurhayati Halim dari Serang. Nama saya Novi dari Serang. Nama saya Karlita Narisya dari Bekasi. Oke teman-teman, karena kita sudah berkenalan ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mau untuk ikut di kegiatan kita kali ini ya teman-teman. Kegiatan kita kali itu sebenarnya santai aja gitu tuh, tapi serius. Ya, gimana nih kalau kita ice breaking dulu? Nah, permainannya itu bos berkata. Udah pada tahu belum? Belum ya. Nih contohnya itu kalau aku bilang bos berkata pegang kepala, nanti kalian pegang kepala. Tapi kalau aku bilang pegang kepala aja, kalian nggak pegang gitu tuh. Cluenya itu bos berkata. Paham? Ya. Bos berkata berdiri. Oke. Bos berkata duduk. Bos berkata pegang pundak teman. Bos berkata pegang kepala. Berdiri. Oke. Bos berkata pegang pundak teman. Berdiri. Fokus ya. Oke, jelas lagi ya. Nih. Bos berkata berdiri. Duduk. Oke. Duduk. Bos berkata pegang pundak teman. Duduk. Pegang kepala. Oke, bos berkata duduk. Nah. Oke, teman-teman udah pada fokus nih ya. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum kegiatan yang kita lakukan ini namanya apa? Kalau misalnya Iya, apa? diskusi terbaru Oke teman-teman, kegiatan yang kita lakukan ini namanya itu konseling kelompok. Teman-teman udah pada tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Nah, jadi konseling kelompok itu salah satu proses layanan yang ada dalam media konseling. Tujuannya itu untuk menuntaskan masalah teman-teman. Itu. Nah, jadi saya harap pas proses ini berjalan nih, teman-teman itu
tujuannya itu untuk mengentaskan masalah kita. Temanya itu tadi apa? Waktu, iya gitu teman-teman. Nah, ada yang ingin tanyakan? Oke, kalau boleh kita lanjut ya. Nah, dalam konseling kelompok kita kali ini juga kita ada asas nih supaya teman-teman itu bisa percaya gitu, agar teman-teman itu mau membuka atau mau bercerita tentang apa yang teman-teman alami. Yang pertama itu ada asas namanya itu asas kerahasiaan. Jadi yang kita bicarain dalam kelompok ini itu sifatnya rahasia, artinya teman-teman itu tidak boleh menyebarluaskan apa yang kita bicarakan hari ini itu di luar kelompok ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Di dalam asas keterbukaan ini saya harap teman-teman secara sukarela gitu atau secara terbuka mau menceritakan masalahnya ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kesukarelaan. Artinya teman-teman itu datang ke sini tadi secara sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Oke, terima kasih ya. Nah, selanjutnya itu ada asas kegiatan. Jadi tujuan konseling kita kali ini juga secara terstruktur gitu. Tujuannya itu untuk menuntaskan masalah yang kita alami bersama. Tentang apa tadi? Tentang manajemen waktu. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada asas normatifan. Jadi ketika misalnya nih ada teman-teman yang lagi berpendapat, teman-teman itu tidak boleh mengejeknya atau menertawakan gitu ya. Kita harus sopan gitu secara normatif ya teman-teman. Oke. Selanjutnya itu peran saya di sini itu sebagai konselor yang akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan masalah teman-teman. Dan teman-teman di sini itu adalah sebagai konseli, yaitu orang-orang yang akan saya bantu untuk menyelesaikan masalah teman-teman ini. Nah, selanjutnya teman-teman ada yang ingin tanyakan? Oke teman-teman, jadi kita ikrar dulu ya sebelum mulai konseling kelompok ini. Jadi nanti teman-teman cukup ikutin apa yang saya bilang aja gitu. Oke? Boleh kita berdiri dulu? Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Saya dengan ini menyatakan. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, boleh duduk kembali. Oke teman-teman, untuk memulai kegiatan konseling kelompok kita hari ini, saya harap ada salah satu dari teman-teman ini untuk memimpin berdoa supaya kegiatan kita kali itu lancar gitu. Ada yang mau? Ada yang berani?
tadi pengertian, asal, tujuan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, nih di sini kira-kira kan kita masalahnya tentang kesulitan untuk mengatur waktu ya, atau sulit untuk memanajemen waktu. Kira-kira nih boleh dong ceritain dulu dari kamu manajemen waktunya kamu apa? Ya biasanya apalagi kan di pondok ya, kita jadwalnya padat banget. Nah kita tuh di sini kan kelas 5 PRI atau kelas 2 SMA. Nah kita itu dapat amanah buat jadi pengurus pondok. Ya, jadi kita harus mengurus anggota sama harus ngurus diri sendiri juga. Nah kita tuh makin sulit buat manage waktu ya, kayak bangun pagi yang harusnya bisa nyuci tapi kita harus kebangunin anggota, minum mandi, ngitung sholat juga. Jadi masih bingung kayak cara gimana ya biar Bisa waktu anggota pribadi bersama. Oke, selanjutnya boleh sama. Oke. Ada yang ingin ini gak? Oh berarti kamu aja ya yang jelasin. Kira-kira nih kalau boleh dijelasin lagi gak? Tadi tuh Ya jadi lebih detail gitu. masih bingung cara bagi waktunya tuh kira-kira buat diri sendiri sama anggota, karena dengan waktu ketika waktu yang sama itu kita harus bawa anggota ke masjid tapi kita juga punya pekerjaan lain gitu. Jadi kadang kayak nyuci tuh jadi tertunda, jadi benar cucian gitu. Oke, yang kira-kira nih yang teman-teman rasain itu ketika kayak gitu tuh apa? Semisal kayak cemas gitu atau enggak apa? Cemas sih, Iya. cucian udah cucian ngomong makin banyak. Jadi kayak pikiran Oke, satu-satu ya teman-teman. Kira-kira yang kamu rasain apa? Oke, selanjutnya kamu gak ada yang lain. Kamu selain cemas nih apa? gelisah. Kepikiran cucian. Kepikiran dia. Oke, kamu? Oh, sama ya. Oke, kamu? Gelisah harus ambil yang mana dulu. Kamu? Bingung, pikiran, campur aduk. Indah, gelisah cuma sama RT. Dia bingung kerjaan dari cuci. Kira-kira nih dari perasaan-perasaan tadi itu kan ada tadi itu ada cemas ya, terus gelisah, pusing juga, pikiran. Dampaknya nih ke perilaku teman-teman itu kayak gimana? Misal tuh kayak teman tuh cenderung
gitu ya untuk menyuci. Kira-kira nih dampaknya buat teman-teman gimana? Kesulitan-kesulitan itu ada nggak? Lebih ke demand, Lebih merenungi. jadi bukan ngadain, malah kita pikirin gimana cara ngerjainnya, bingung mulai dari mana, harusnya kan langsung praktek gitu. Tapi ini ngomongin dulu ini kapan diskusinya. Iya gitu kan pasti. Terus sejauh ini ada nggak nih langkah teman-teman buat mengatasi hal itu selain dari renungi aja gitu tuh? Laundry, semuanya pada laundry nih. Lagi kalau udah capek, Kamu tahu laundry? jarang. Oh. Terus boleh dong bagi cerita ke teman-teman gitu, gimana caranya kamu ngatasin ini supaya ada laundry gitu tuh? Enggak, maksudnya supaya teman-teman yang lain itu kan emang sih laundry itu baik, tapi kalau nyuci juga gitu tuh. Sebenarnya kalau ada uang punya laundry. Dan sayang aja gitu loh, kalau laundry kan beli Renso cuma 1.000 ya. Kalau laundry berapa kilo habisnya banyak. Oh, biar laundry juga kali ya. Habis bisa terakhir. Hmm. Aduh, bingung. Boleh dicari dulu gak? Tapi ini menurut teman-teman kan ada yang kurang mampu, kan ada orang yang kurang mampu itu. Kalau semisal dia nih ngelonti aja begitu tuh, bakalan ini juga masih kasihan ke orang tuanya gitu tuh. Iya. Nah kira-kira kalau kayak gitu harus apa gitu tuh biar kita gak melonti terus? Mas, iya. Terus buat mengatur waktunya gimana? Misal teman-teman tuh kayak tadi kan permasalahannya itu fluid manajemen waktu antara aku pribadi sama urus anggota. Nah kira-kira yang teman-teman lebih prioritaskan itu anggota dulu apa diri teman-teman dulu? Anggota. Oke. Terus kalau anggota dulu kira-kira ada gimana ya? Kira-kira nih dampaknya dari kesulitan mengatur waktu itu buat teman-teman kayak gimana? Kayak nunda-nunda gitu kan tadi itu, iya. Terus gimana nih caranya? Tapi kan menunda-nunda itu baik sebenarnya, baik atau enggak sih? Tidak.
malam jam 3 malam bangun buat mungkin ngaji atau apa baca lemari gitu kan. Ya, jangan malas intinya. Ya. Oke, dari yang lain ada? Ayo, kita nih supaya teman-teman itu punya keberanian buat berpendapat gitu. Dari yang lain? Dalam hal apapun ya, bukan dari tadi itu kayak kesulitan, apa sih kesulitan apa? Iya, kesulitan menyucinya. Oke, nggak ada. Gimana nih? Tadi dari pendapatnya itu benar. Iya, iya benar. Jangan. Satu jam. Iya. Oke, gimana nih? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kira-kira apa? Dari sebelah sini belum menyimpulkan kegiatan kita kali ini. Kegiatan yang kita lakukan sekarang. Iya. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini itu kita melaksanakan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok itu kelompok yang menyelesaikan masalah kan. Jadi kita mendengarkan pendapat dari beberapa teman-teman dan kita saling sharing masalah kita dalam satu tema itu. Ada yang ingin menyimpulkan lagi nggak? Kegiatan tentang tema itu. Intinya itu kita harus apa gitu untuk mengubah. Jadi intinya dalam time management itu kita harus tidak boleh malas. Berarti Kita harus sebenarnya meskipun kita punya anggota dan kita punya tugas kepada anggota, tapi kita nggak boleh lupa kalau ada diri sendiri juga yang harus kita urus sendiri. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengatur waktu di mana kita mengurusnya anggota, di mana kita harus mengurus diri sendiri. iya, gitu ya. Selanjutnya nih buat kesan dan pesan kegiatan kita hari ini itu apa? Ada yang mau mau berpendapat? Yang sebelah sini belum nih. Oke, kesannya dulu apa? Saya senang banget. Senang. Misalnya alhamdulillah kita dapat banyak ilmu. Ya, Kita tahu ilmunya. kesan untuk pikiran. Iya. Kita titik dari permasalahan ini.
ketemu lagi nih 1 minggu lagi ya buat ngecek apakah ini udah berhasil apa belum gitu tuh. Terutama teman-teman ini, oke? Oke, makasih teman-teman. Oke, gini ya. Untuk mengakhiri kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini, aku pengen salah satu dari kalian buat berdoa. Ada yang mau berdoa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki yang lancar. Semoga kedua orang tua kita selalu diberikan umur panjang, juga sehat walafiat. Semoga segala urusan kami semua dipermudah, selalu diberi keberkahan dalam langkah. Semoga yang disemogakan semua berkah. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah mau mulai kegiatan konseling kelompok kita kali ini.